Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok pertama dalam mata kuliah ilmu balaghah akan mempresentasikan mengenai pengertian ilmu balaghah dan juga aspek-aspek yang terkait dalam ilmu balaghah. Kami beranggotakan 2 orang anak, yaitu saya sendiri Atia Rusada dan juga ada teman saya Nur Arila Santia Putri. Yang pertama yaitu kita akan menerangkan mengenai latar belakang munculnya ilmu balaghah. Apa sih yang menyebabkan ilmu balaghah tersebut dapat muncul dan dapat kita pelajari di zaman era modern kali ini. Yang pertama, munculnya ilmu balaghah itu karena adanya mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam segi bahasa dan isinya. Dalam kaitannya dengan ilmu balaghah, Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai mukjizatnya menjadi inspirasi munculnya ilmu ini. Kemukjizatan Al-Quran terlihat jelas pada aspek bahasa dan isinya. Dari aspek bahasa, Al-Quran mempunyai tingkat fasahah dan balaghah yang tinggi. Sedangkan dari aspek isinya, pesan dan kandungan maknanya melampaui batas-batas kemampuan manusia. Yang kedua, karena adanya syair-syair berbahasa Arab. Bahasa Arab telah banyak tercampuri dengan bahasa-bahasa asing. Oleh karena itu, para penyair-penyair dan para mufasir mendalami bahasa Arab dan mencari sesuatu yang tidak menjamin kemurnian keaslian dari bahasa Arab itu sendiri. Yang ketiga, karena munculnya ilmu nahwu dan shorof. Demi menjaga kemurnian bahasa Arab, muncullah ilmu-ilmu yang mempelajari nahwu dan shorof. Nah, Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Bahasa Arab itu juga mempunyai kaidah-kaidah dalam berbahasa, yaitu adanya nahwu dan shorof demi menjaga kemurnian keaslian Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dan karyanya. Yang pertama yaitu yang mengarang buku dalam bidang ilmu bayan adalah Abu Ubaidah Ma'rab Ibnul Musanna yang wafat di tahun 208 Hijriyah dengan kitabnya yang terkenal yaitu Majaz Al-Quran. Yang kedua yaitu ada seorang ahli balaghah yang termasyhur yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani yang mengarang kitab Dalail Al-Ijaz dalam ilmu ma'ani dan Asrar Al-Balaghah dalam ilmu bayan. Setelah munculnya Abdul Al-Qahir Al-Jurjani yaitu muncullah Abu Ya'qub Yusuf As-Sakaki yang mengarang kitab Al-Ulum yang dalam Al-Miftah Al-Ulum yang mencakup segala masalah dalam ilmu balaghah. Kemudian tokoh-tokoh selanjutnya yaitu ada Umru Al-Qais. Beliau merupakan tokoh penyair jahiliyah yang merintis pembagian bab-bab dan macam-macam syair. Yang selanjutnya ada Abu Tamam atau Habib bin Aus At-Ta'i. Ia merupakan seorang penyair yang masyhur, satu-satunya orang yang dalam pengetahuannya tentang ma'ani, fasatal syair dan banyak hafalannya. Ia wafat di Mosul pada tahun 231 Hijriah. Selanjutnya ada Jarir bin Atiyah Al-Tamimi. Ia merupakan seorang penyair terkemuka pada masa pemerintahan Umayyah. Dan selanjutnya ada Al-Buturi. Ia merupakan seorang penyair Bani Abbasiyah yang profesional. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tokoh-tokoh dan karyanya, karena tokoh-tokoh ini merupakan sangat banyak sekali, jadi kami hanya seperlunya saja. Yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai pengertian balaghah. Balaghah secara etimologi berasal dari kata balaghah, ba, lam, dan gha yang memiliki arti sama, bersinonim dengan kata wasolah yaitu sampai.
Makna ini dapat kita lihat pada firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Di sini yang dimaksud adalah orang tuanya, yaitu ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Pada intinya, balaghah mendatangkan makna yang agung dan jelas dengan ungkapan yang benar dan fasih, memberi bekas yang efisien di lubuk hati dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan orang-orang yang diajak bicara. Secara ilmiah, balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang berlandaskan pada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar di antara macam-macam uslub, yakni ungkapan. Kebiasaan mempelajari balaghah merupakan modal pokok dalam membentuk tabiat kesastraan dan menggiatkan kembali beberapa bakat yang terpendam. Kemudian selanjutnya yaitu ada aspek-aspek balaghah. Aspek-aspek balaghah itu kami merangkum menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kalam baligh. Kalam baligh yaitu walladhi yashuru wal mutakalim bisuratin tunasibu ahwalul mukhatabin. Kalam baligh ialah kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan serta terdiri dari kata-kata yang fasih, tepat, dan indah. Kemudian ada pengertian mengenai mutakalimin baligh, mutakalim baligh. Al-mutakalim baligh yaitu kepiawaian, maksudnya kepandaian yang ada pada diri seseorang dalam menyusun kata-kata baligh yang indah dan tepat sesuai dengan waktu dan tempat, situasi, dan kondisi. Kemudian ada kajian-kajian, bidang kajian dalam ilmu balaghah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai ilmu ma'ani. Menurut bahasa, ma'ani berarti maksud, arti, atau makna. Para ahli ilmu ma'ani mendefinisikan sebagai pengungkapan melalui ucapan sesuatu yang ada dalam pikiran, atau disebut juga gambaran dan pikiran. Nah, menurut bahasa, ilmu ma'ani yaitu ilmu yang mempelajari hal ahwal bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu ada ilmu bayan. Ilmu bayan menurut bahasa yaitu jelas, sedangkan dalam ilmu balaghah sendiri, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan suatu gagasan dengan kaidah yang bervariasi. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Al-Mazani dengan kitab karangannya yang berjudul Majazul Quran. Objek yang menjadi kajian ilmu ini adalah tasyabbih, yang artinya penyerupaan, majaz, dan kinayah, konotasi. Yang ketiga ada ilmu badi'. Menurut istilah, ilmu badi' ialah suatu ilmu yang mempelajari cara-cara yang ditetapkan untuk menghiasi kalimat dan memperindah-kannya, serta keistimewaan yang dapat membuat kalimat semakin menjadi indah. Selain itu, untuk menghiasinya dengan kebaikan dan keindahan setelah kalimat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi serta jelas makna yang dikehendaki. Peletak dasar ilmu badi' adalah Abdullah ibnu Mumtaz yang wafat di tahun 274 Hijriah. Kajian yang terdapat dalam ilmu badi' yaitu mengenai muhassanatul lafdhiyah ataupun muhassanatul maknawiyah. Aspek-aspek yang tercantum di dalam ilmu ma'ani yaitu ada al-isnad al-khabari, al-musnad ilaihi, al-musnad, muta'allaq, al-fil, al-qasr, al-insya, al-fasl, al-wasl, al-ijaz, al-itnam, dan al-musawwa. Kemudian di ilmu bayan sendiri, aspeknya mencakup ada at-tashbih, hakikat, al-majaz, isti'arat, dan al-kinayah. Ilmu badi' ada 2 yaitu mengenai al-lafdhiyah dan al-maknawiyah. Yang merupakan maknawi yaitu yang atas, al-mutabaqat, al-musykalat, al-muzawwajat, al-nashr, at-tafriq, al-jama' at-tafriq, al-muqabalat, al-mura'at, al-nazir, al-laf, al-jam', al-taqsim, al-jama' at-taqsim. Yang bawah ini merupakan badi' lafzi yang meliputi at-tanjis, at-tajnis al-naqis, at-tajnis al-mudhari, at-tajnis muzdawaj,
at-tajnis at-tam, at-tajnis al-mudayyal, at-tajnis al-lahiq, at-tajnis al-mukarrar. Kemudian kami menambahkan mengenai balaghah dalam Al-Quran. Ilmu balaghah berfungsi untuk menjaga kesesuaian penggunaan sesuatu ungkapan pada tempatnya serta menyampaikan maksud dengan penyampaian yang jelas dengan ungkapan yang betul dan fasih serta menjaga situasi di sekelilingnya. Di dalam Al-Quran itu tersebut mencakup ada beberapa kajian, yaitu mengenai ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Ilmu bayan sendiri mengkaji tentang bagaimana mengungkapkan kata dan menganeka-ragamkan supaya dapat mewujudkan suatu maksud yang jelas. Yang kedua ada ilmu ma'ani yang mengkaji tentang bagaimana merangkaikan kata untuk melahirkan suatu makna yang tepat dalam berbagai keadaan supaya dapat mencapai sesuatu maksud yang sempurna. Yang ketiga ada ilmu badi yang mengkaji tentang bagaimana menciptakan sesuatu bentuk kata yang indah supaya dapat melahirkan suatu keindahan pada makna. Jadi ketiga bidang kajian ini merupakan suatu komponen yang sangat utama dalam mempelajari ilmu balaghah. Karena di dalam Al-Quran sendiri ada banyak kata, ada banyak kalimat yang merupakan isi daripada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.